Halo kawan cuan, udah tahun 2023 nih. Gimana resolusi kamu tahun lalu? Tercapai nggak? Atau akan menjadi resolusi baru untuk tahun ini? Oh iya, untuk tahun ini dan untuk postingan di YouTube pertama di tahun ini, aku akan bahas mengenai salah satu topik lama nih yang pasti sudah sering kalian dengar, namun tetap menjadi primadona di tahun ini dan bahkan dapat menjadi topik utama untuk tahun ini. Nah, topik apa ya itu? Sebelumnya disclaimer on dulu ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga resiko trading tanggung masing-masing ya. Jadi, topik yang akan aku bahas hari ini tuh mengenai outlook ekonomi tahun 2023. Nah, kan tahun lalu tuh sering banget tuh dibahas kalau tahun 2022 itu begini. Nah, di tahun 2023 itu juga akan begini. Nah, menurut prediksi terbaru dari IMF, mereka tuh menyatakan kalau menurut mereka di tahun 2023 ini tuh akan ada banyak ekonomi besar di dunia yang akan mengalami pelemahan aktivitas ekonominya sebagai akibat dari kejadian tahun 2022 di mana bank sentral pada naikin suku bunga tapi inflasi tetap tinggi. Nah, selain itu ada juga kejadian di Tiongkok yang kalau kalian up to date itu di mana virus C itu tuh kembali menyebar luas dan menyebabkan banyak sekali jumlah kasus di Tiongkok dan rumah sakitnya itu sampai kewalahan. Nah, Tiongkok itu kan salah satu ekonomi besar di dunia. Nah, tentu kejadian itu seperti menyatakan kalau prediksi IMF itu benar karena ekonomi Tiongkok sendiri tuh melemah akibat adanya penyebaran wabah virus ini. Di bulan Desember sendiri data aktivitas ekonomi Tiongkok tuh turun ke angka 49 dari 49,4 di bulan sebelumnya. Nah, kalau angka ini menunjukkan angka di bawah level 50 itu berarti adanya kontraksi ekonomi. Jadi tidak ada pertumbuhan sama sekali, malah ya terjadi kontraksi, yaitu perlambatan ekonominya. Nah, selain itu angka ini tuh menunjukkan kalau data aktivitas ekonomi Tiongkok itu telah turun 5 bulan berturut-turut. Nah, semua faktor di atas ini yang sudah aku ceritakan sebelumnya ini akan menjadi katalis penumbuhan sentimen di perdagangan, di mana sentimen yang dimaksudnya itu terhadap komoditas dan juga mata uang komoditas. Jika negara-negara besar atau ekonomi besar di dunia itu mengalami perlambatan, maka tentunya demand atau permintaan akan komoditas untuk menjalankan ekonomi itu pasti berkurang kan. Nah, sentimen itu akan membuat harga komoditas seperti minyak tuh dapat turun dan juga mata uang komoditas seperti Australian dollar dan New Zealand dollar itu juga dapat melemah di perdagangan. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Gimana pendapatmu? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah ini ya. Oh iya, seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan video ini ke teman-temanmu yang menurutmu menemukan informasi ini. Selain itu follow juga aku di IG dan juga TikTok di rw_berita forex. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kawan cuan.